بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى من العائدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan segala doa-doa kita, ibadah kita yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan dan Ramadan istimewa. Bukan berarti setelah Ramadan kita mulai malas beribadah, malas membaca Al-Quran, malas berzikir dan malas mendekatkan diri kepada Allah. Itu semua adalah kesalahan yang besar. Harusnya kita semakin semangat insyaallah di bulan-bulan yang berikutnya hingga Ramadan berikutnya masuk. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sampaikan yaitu tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi seseorang yang tidak ada wudu atau orang yang punya hadas kecil. Kita sudah sampaikan yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga, yaitu yang pertama kita sampaikan yang haram bagi orang yang tidak ada wudu adalah salat wajib, salat sunnah, salat fardu kifayah, semua haram jika tidak ada wudu. Kifayah haram, main salat sunnah tanpa wudu nggak bisa, dia harus ngambil wudu. Kenapa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat salah satu di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, hingga orang tersebut berwudu. Jadi kata Nabi, Allah nggak akan terima salat kamu selama kamu punya hadas sampai kamu berwudu. Nah, itu salah satu apa? Salah satu dalil dalam Al-Qur'an jelas. Ya, dalam Al-Qur'an bahkan dirinciin cara wudu sama Allah dalam Al-Qur'an, yaitu basuh muka, basuh tangan hingga sikut, ngusap kepala dan basuh apa? Basuh kaki. Begitu luar biasa, begitu jelas dalam Al-Qur'anul Karim tentang tata cara berwudu. Ada ustadz yang terkenal di YouTube, mungkin dia salah bicara, husnudzon kita sebegitu. Ketika dia lagi bicara sama murid-muridnya nanya soal wudu, dibilang yang wajib ketika berwudu adalah basuh muka dan basuh tangan, kepala kaki sunnah. Husnudzon kita sih mungkin dia salah ngomong kali. Cuman kalau nggak salah ngomong ya bahaya. Gelarnya doktor tapi begitu. Masa iya sih wudu dengan tayamum sama, basuh muka dan apa? Dan tangan itu adalah tayamum. Kalau wudu muka, tangan, pala, kaki, nah itu yang wajib. Basuh telinga sunnah, basuh leher, ada gol, ulama juga dalam riwayat hadis Nabi sunnah juga. Basuh kepala semuanya juga sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi jelas nggak boleh kita ini melaksanakan salat fardu, salat sunnah, salat fardu kifayah kecuali kita ada wudu. Kemudian yang kedua yang sudah kita sampaikan juga yaitu at-tawaf, tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf ada 3,
Ada tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ini mungkin udah pergi haji umrah tahu deh tuh. Nyampe sono ada tawaf kudum, ada kedatangan. Artinya tawaf kita ini apa? Gembira sampai ke Masjidil Haram, akhirnya kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu hukumnya sunnah. Yang kedua tawaf rukun, atau disebut juga tawaf ifadah dalam haji maupun umrah. Nah ini juga tawaf yang wajib bahkan rukun dijalankan. Nggak dijalankan ibadah haji nggak sah. Yang ketiga tawaful wada, tawaf perpisahan. Nah ini ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tawaful wada hukumnya wajib. Artinya kalau dia nggak tawaf, dia mau pulang, dia kena bayar apa? Bayar dam. Itu nanti ada pembahasannya. Ini 3 tawaf tidak boleh dilaksanakan tanpa wudu. Ada pertanyaan muncul, gimana masalah tawaf di haji? Sedangkan kita kan kalau haji tuh jutaan orang di depan Ka'bah tuh, keliling Ka'bah tuh. Kita nyentuh perempuan bukan mahram, batal wudu kita. Kalau menurut Imam Syafi'i batal. Mau sengaja nggak sengaja nyentuh batal. Nah gimana nih hukumnya nih? Di situ kata para ulama, yang mutusin ulama juga, bukan kita yang pindah madhab. Bukan tiba-tiba kesentuh, gue pakai mazhab Maliki dah. Tiba-tiba lagi sholat subuh nggak mau kunut, ngikutin mazhab Ahmad bin Hambal lah kagak bisa begitu. Kita ini ngambil mazhab lain atas ketentuan, kesepakatan dan fatwa para ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i bilang kalau lagi haji, kalau tetap ngikutin mazhab Syafi'i sulit, nyentuh perempuan bukan mahram batal. Kalau dibatal apa artinya? Ambil wudu lagi. Lah itu mau tempat wudu, kita mau samperin jutaan orang ngelilingin kita, kira-kira mudah apa kagak itu? Nggak mudah. Kalau jatuh udah syahadat, nggak bakal ada bantuin. Yang bantuin juga takut, dia sebetulnya pengen bantuin, takut jatuh juga. Ya udah kalau nanti jatuh mah syahadat deh. Mudah-mudahan apa? Kalau masih panjang umur Allah kasih hidup. Kalau mati ya sudah. Maka di situ sulit. Ulama Syafi'i bilang ya udah, kita ngambil pendapat Imam Malik. Imam Malik nyentuh perempuan yang bukan mahram kagak batal, kecuali ada syahwat, nafsu. Nyentuh ada nafsu batal, nggak nafsu nggak batal. Itu mazhab Maliki. Kita ambil itu mazhab karena darurat, sehingga hukum tawafnya lagi haji sah. Asalkan emang dimulai tawaf harus ada wudu dulu, bukan tawaf tanpa wudu ya. Dimulai tawaf harus ada wudu. Lagi tawaf kesentuh sah menurut Imam Malik. Itu kata ulama Syafi'iyah. Ini hukumnya ngikutin apa kata ulama, bukan kita yang mutusin. Ya, jangan pernah suatu hukum dalam agama, dalam prinsip apapun, menurut saya nggak bisa. Kita taklid, kita ngikutin apa kata para ulama. Ulama juga ngikutin Allah dan ngikutin Nabi. Allah berfirman, mereka tahu. Rasul bersabda, mereka kaji. Kita tinggal apa? Ngikutin aja. Nggak usah pakai bikin fatwa ataupun aturan sendiri. Ikutin apa kata ulama, selamat kita dunia akhirat. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir kita bahas kemarin, yaitu masul mushaf. Masul mushaf artinya yaitu apa? Menyentuh al-mushaf atau Al-Quran. Mushaf itu maksudnya Quran. Nyentuh Al-Quran tanpa wudu, apa hukumnya? Ulama kita bilang haram, harus ada wudu. Bahkan apapun yang berkaitan dengan Quran, ada selembaran, ada isinya Quran semua, selembar kecil, ayat-ayat Quran kita pegang tanpa wudu, nggak boleh. Tetap harus ada wudu, kecuali terpaksa. Gimana terpaksa? Kita lagi jalan, nggak ada wudu, ada potongan ayat Quran di jalanan. Kalau kita wudu dulu baru ngambil, udah berapa banyak orang nginjek, kan begitu. Lah gimana nih? Angkat nggak? Angkat dulu dah. Oh nggak ada wudu gimana? Darurat. Li hurmatil Quran, demi menjaga kehormatan kemuliaan Al-Quran, saya angkat dulu walaupun nggak ada wudu. Kenapa? Darurat.
Kalau saya wudu dulu, berapa motor, berapa mobil nginjek tuh ayat. Walaupun mungkin mereka nggak tahu, tapi kan kita tahu. Kita yang tahu itu diinjak, ya kita yang haram. Makanya diangkat terlebih dahulu. Itu darurat. Ini pernah saya ditanya, lagi ngajar begini nih. Gimana hukum mindah-mindahin Quran lagi beres-beres? Kan suka begitu tuh, mau kita bantuin bini atau bini lagi beres-beres sendiri, lagi bersih-bersih karena banyak debu, nggak ada Quran, pindahin aja, pindahin ke sono, pindahin ke sini, nggak ada wudu, boleh nggak? Lah kagak boleh tetap. Darurat kata dia, kakak darurat. Kamar mandi dekat, kamar mandi dalam rumah. Tinggal masuk dulu, wudu baru pegang Al-Quran. Itu bukan darurat namanya. Itu nggak boleh kecuali ada wudu. Quran bedakan dengan majalah, Quran bedakan dengan koran. Jangan samakan Al-Quran dengan apa? Dengan kitab-kitab yang lain. Quran itu adalah kitab suci, firman Allah, meskipun ditulis sebagai huruf, tapi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sempat kita bahas juga soal apa hukum at-tamimah atau bahasa kita jimat. Ini kan orang banyak di luar salah memahami apa itu jimat. Pokoknya orang pakai jimat musyrik, langsung begitu. Enggak juga begitu sebenarnya. Ingat, hati-hati. Kita harus memahami teks hadis Nabi itu dari ulama ahli hadis, bukan dari kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan jimat yang diharamkan? Kita sampaikan dulu hadis Nabi. Hadis Nabi riwayat Abi Daud dan Imam Tirmidzi, an Umar bin Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdharun. Itu doanya. Doanya singkat tapi begitu luar biasa ya. A'udzu bi kalimatillahi tammat min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdharun. Itu doanya. Yang artinya kata para ulama, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya dan kejahatan para hamba-hambanya dan godaan setan. Aku berlindung kepadanya dari kepungan setan. Nah, itu doa diajarkan oleh Nabi ke sahabat untuk menghilangkan rasa ketakutan. Boleh dibaca dalam keadaan apapun tuh. Mungkin kita ke kampung tertentu jauh dari pemukiman, kita ngerasa nih kampung ini apa? Agak-agak horor dikit nih. Soalnya dekat apa? Hutan. Baca nih doa. Insya Allah Allah pasti apa? Lindungin kita, karena itu doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terusan ini hadis dikatakan begini, wa kana Abdullah ibn Amr yu'allimuhunna man aqala min banihi wa man lam ya'qal katabahu fa'allaqahu alaihi. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Ini hadis hasan kata Imam Tirmidzi. Terusan itu hadis dikatakan begini, ada seorang sahabat bernama Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ini mengajarkan kalimat-kalimat tadi yang disampaikan oleh Nabi kepada anak-anaknya yang sudah bisa bicara. Anak-anak dia yang bisa bicara itu diajarin itu doa tadi itu yang dari Nabi, supaya mereka sering baca dalam keadaan apa? Takut. Wa man lam ya'qal, anak-anak beliau yang masih balita yang belum bisa bicara, oleh Abdullah bin Amr doa tadi ditulis. Begitu ditulis, dikalungin di anaknya. Jadi anak yang belum ngomong ditulisin tadi doa oleh Abdullah bin Amr, dikalungin. Itu kan jimat juga, cuman jimat syar'iyah, jimat yang dibolehin karena isinya doa. Sekarang kan banyak ustadz-ustadz yang mungkin didatangi sama banyak orang, Ustadz, tolong nih, anak saya suka begini, suka ngelihat, suka ngini, ditulisin tuh jimat. Kalau yang ditulisin itu ayat-ayat Quran, potongan ayat, satu ayat, ada doa dari Nabi,
Intinya doa-doa dan ayat syar'iyyah. Boleh gak? Boleh menurut ini hadis. Hadisnya hasan. Karena Abdullah bin Amr ngalungin anak yang belum bisa bicara doa yang tadi yang diajarkan oleh Nabi. Artinya kalau itu syar'i, nggak ada penyimpangan dalam doa-doanya, boleh. Yang dimaksud oleh Nabi, emang ada hadis Nabi begini berbunyi. Nah ini harus kita pahami. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil tama'im warruqa allati fiha syirkun au kalamun qabih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tama'im atau bahasa kita jimat, warruqa dan ruqyah dengan ruqyah atau jimat yang syirik. Apa maksud tabi yang syirik? Zaman jahiliyah jimat-jimat udah ada. Cuman zaman jahiliyah kata ulama jimatnya itu tulang. Wallahu alam tulang apa itu? Nggak tahu, dijampe-jampe, dikalungin, dipakai itu. Entah dia bisa kebal, bisa apa gitu. Tulang apa pakai jampe-jampe. Atau tulisan-tulisan bahasa-bahasa kayak apa? Minta pertolongan dari raja jin. Dikalungin, minta kepada raja setan, dikalungin. Lah itu yang dilarang dalam agama. Itu bisa musyrik, bisa musyrik. Kenapa? Karena pasti orangnya menganggap ini jimat membuat saya kuat, ini jimat membuat saya terlindungi, sedangkan isinya bukan ayat maupun hadis atau doa Nabi. Nah itu musyrik. Lah kalau saya sekarang pakai jimat, anak kecil pakai jimat, kita yakin tuh anak terlindungi karena ayat-ayat Quran. Musyrik enggak? Ayat Quran dari mana? Allah yang berfirman. Enggak ada syiriknya, kembali kepada Allah. Kita kalungin doa-doa Nabi. Insya Allah nih anak apa terjaga. Kenapa? Ini doa dari Nabi. Lah enggak ada kesyirikannya. Kan kita meyakini bahwa Nabi itu manusia terbaik, makhluk Allah paling mulia, bahkan kekasihnya Allah, nggak apa-apa. Kalau selain itu yang bermasalah, tulang, tulisan nggak jelas, kayak tulisan-tulisan ke bangsa-bangsa jin ataupun bahasa-bahasa jin, nah itu dikalungin buat begini, buat begitu, nah itu bisa menjadi apa? Faktor kemusyrikan. Kalau selain itu kagak masalah. Sesuai dengan hadis dari Abdullah ibn Amr tadi ya, bukan Ibnu Umar ya, Ibn Amr, bahwasanya beliau ngalungin anak-anaknya dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti kita terusin adzan dulu dah. Adzan dulu. إن الله وملائكته صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Salahuddin dalam kitab beliau yang berjudul Dzakhairul Qasri. Dzakhairul Qasri, kitab karangan Al-Imam Salahuddin. Beliau ini ulama yang ada kurang lebih 300 tahun yang lalu. Beliau dalam kitabnya itu menukil beberapa ayat Quran yang disebutkan oleh beliau. Ini ayat bagus buat ini ayat bermanfaat buat ini. Jadi beliau mengiyakan juga tuh. Ada ayat-ayat emang ada rahasianya. Bahkan boleh digunakan untuk mendapatkan sebuah manfaat dari itu ayat. Ini ulama. Artinya kalau itu ayat, hadis, doa yang masyru'ah, yang disyariatkan, tidak masalah. Gak masalah itu. Akhirnya kan banyak orang anak kita yang dulu kita juga masih ngerasain tuh, masih kecil suka dikalungin tuh, dia kalungin jimat. Jimatnya apaan sih? Syar'i semua, bukan jimat tiba-tiba dikasih tulang apa gitu, atau pas dibuka bahasa apaan nih, kagak ada. Doa isinya. Itu buat penjagaan dari gangguan setan ya, karena anak yang masih kecil emang lebih mudah untuk apa? Untuk diganggu oleh setan. Nah, makanya disitulah. Ini pernah kejadian, wallahu alam, soal kebenarannya hanya Allah yang tahu. Cuman diceritakan ini. Diceritakan dulu ada seorang orang yang kehilangan anak di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu sirrah, di zaman beliau nih. Ini saya dapat ceritanya dari guru-guru. Entah soal benar nggak benar hanya Allah yang tahu. Cuman kita cerita dengar dari guru-guru. Nah, ini orang datang Syekh Abdul Qadir ngadu. Pak Syekh Abdul Qadir, saya punya anak usia 2 tahun. Udah beberapa hari kita cari nggak ketemu. Kata Syekh Abdul Qadir begini, nih doa, ente baca tengah malam. Baca, cari di rumah ente tuh tiang. Rumah orang Arab kan banyak tiang tuh. Kayak begini nih, masjid-masjidnya pasti banyak tiang kan? Jarang masjid nggak ada tiang, pasti ada tiang. Nah, ente di rumah ente, di kamar tertentu, cari yang ada tiang, ente duduk menghadap kiblat. Nah, pas ente duduk menghadap kiblat, ente bikin lingkaran. Ente jangan keluar dari lingkaran. Selama ente baca, jangan pernah bergerak. Apapun yang terjadi, jangan pernah bergerak sampai nanti ada makhluk paling besar datang ke ente. Ini kita diceritain ini. Percaya nggak percaya kembali ke diri masing-masing ya. Ini para aulia, karamah para wali emang ada, nggak bisa diingkari itu. Yang ingkar akan karamah para wali, dia mengingkari hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah kalian dari firasat seorang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah itu para aulia. Syekh Abdul Qadir seorang bukan wali lagi, raja para aulia, itu dikenal di zamannya. Baca sampai makhluk paling gede datang, ente tanya sama dia. Udah dia mulai baca tuh. Ketika kita diceritain, dia baca macam-macam depan dia muncul. Terakhir muncul kata dia makhluk besar, emang gak kelihatan wujudnya, cuman hitam gede. Ini makhluk bilang, ngapain lo panggil gua? Kalau bahasa kita begitu ya, bahasa Arabnya nggak begitu. Kita nih contohin nggak bahasa orang Betawi. Ngapain lo panggil gua? Kata dia, saya dikasih doa oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung tuh makhluk ketakutan. Wah, ada perintah apa dari Syekh Abdul Qadir? Kata dia, tolong cariin anak saya di mana? Gak lama kemudian pergi tuh makhluk, balik anaknya dibawa. Nah, anaknya nih. Lah dari mana ini anak? Kata dia dibawa oleh bangsa jin ke negara Cina. Artinya emang kan suka kita dengar tuh orang tiba-tiba hilang padahal ada. Dibaca-bacain, bener kan? Di Indonesia kan sering kejadian ya. Bahkan belum lama nih kejadian di daerah Bogor, anak nggak mau sebutin daerahnya.
Itu ada perempuan kerja di pabrik, katanya hilang, padahal ada di pabrik dia, nggak kemana-mana. Cuman mata kita dikelabui, seolah-olah kagak ada, padahal dia tahu siapa yang datang, siapa yang pergi, dibacain, dibikin tahlil, tawasul, baru ketemu, padahal ada di situ. Itu bangsa jin punya punya salah satu kemampuan seperti itu. Makanya anak-anak dikalungin lah ayat-ayat biar mereka kagak diganggu oleh bangsa mereka, karena nggak semua jin itu baik. Jin dengan manusia sama, ada yang kafirnya, ada yang muslimnya, ada yang premannya, ada jagoannya, ya sama, kurang lebih sama dah. Makhluk mereka itu sama kita kehidupan kurang lebih sama. Yang solehnya ada, yang ulamanya ada, sama. Maka disitulah kita lindungi anak-anak kita. Kalau kita mungkin jarang membaca sesuatu ke anak, cuman kalau sering baca, anak mau pergi kemana nih, mau diajak, bacalah palanya, pegang palanya, bacain dari kursi, Qul 3, Al-Falaq, An-Nas, tiup ubun-ubunnya, insya Allah Allah jaga. Kan orang tua sekarang suka malas, jangankan bacain anak, baca buat diri sendiri kagak. Doa keluar rumah kagak baca, masuk rumah kagak baca, lah apalagi anaknya. Nah itu maka orang dulu dikalungin lah ayat-ayat Quran. Kalau itu bacaan yang disyariatkan tidak masalah. Itu kata para ulama. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Tadi hadis Nabi dan Abdullah ibn Amr itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul Al-Adhkar. Jadi ini jelas yang nyebutin cerita atau menukil ceritanya seorang ulama yang bernama Al-Imam An-Nawawi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Boleh yang namanya jimat selama tidak ada yang aneh-anehnya. Tabarrukan dengan ayat Quran, tabarrukan dengan hadis Nabi, tabarrukan dengan doa yang dari Nabi, boleh. Jimatnya tulang dibacain, dijampe-jampe, tulisan kita baca bahasa kagak jelas, tulisan bacaannya minta pertolongan dari raja jin mana, minta kekuatan dari raja setan mana, nah itu baru bermasalah itu. Nggak boleh. Kita hanya minta semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun tawasul kepada orang soleh, tapi hakikatnya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini masalah menyentuh Al-Quran ya. Insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang wahamluhu, yaitu membawa Al-Quran. Nyentuh kita bahas, apalagi membawa. Cuman kenapa nyentuh aja haram apalagi membawa? Ulama bahas begitu detail biar semakin jelas. Nyentuh nggak boleh, dibawa juga kagak boleh. Itulah subhanallah ulama. Jadi apa-apa diterangkan begitu jelas, terang menerang, supaya kita nggak salah dalam memuliakan Al-Quran. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Sebelum ditutup, jika ada yang mau ditanya, dipersilakan. Fadhalu. Di luar pembahasan juga boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Derajatnya tinggi mana akhlak sama ilmu? Naam. Itu aja. Maksudnya ya orang ustaz lah kayak Naam. gitu. Naam. Tapi akhlaknya nggak bagus. Naam. Terus ada juga orang yang biasa-biasa aja tapi akhlaknya bagus. Naam. Mana yang lebih afdal, akhlaknya bagus atau ilmunya banyak nggak berakhlak? Nomor satu itu akhlak. Kenapa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Jelas hadis Nabi. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Rasul bersabda, "Man tawadha'a rafa'ahullah." Kan gitu kata Nabi. Siapa yang tawadhu, rendah hati, itu kan akhlak. Allah akan angkat. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong, gue berilmu, gue alim, lo orang bodoh, Allah wada'ahullah, Allah akan jatuhin dia. Di dunia Allah akan jatuhin, apalagi di akhirat. Maka orang berakhlak itu mulia. Ulama-ulama dulu akhlaknya nomor satu. Makanya subhanallah, emang kita nggak bisa bandingkan ulama sekarang dengan ulama dulu.
Ulama dulu tuh akhlak nomor satu, makanya sampai sekarang ini nama mereka masih disebut walaupun mereka udah nggak ada. Imam Syafi'i sudah meninggal berapa lama? 1200 lebih tahun yang lalu Imam Syafi'i. Apa sekarang apa? Mazhab kita baca di mana-mana kata Imam Syafi'i, di mana-mana qaul Imam Syafi'i. Kenapa? Dia bukan hanya ilmu disebar, tapi akhlaknya luar biasa. Wali Songo yang kita ziarahin, Wali 9. Kenapa sampai sekarang makamnya nggak pernah kosong dari peziarah? Apa karena kewaliannya? Bukan, karena akhlaknya. Contoh Nabi bisa nyebarin Islam. Itu karena kekuatan pasukan? Enggak. Sahabat sedikit dibandingin kerajaan Romawi, kerajaan Persia, kagak ada apa-apanya sahabat. Cuman kenapa Nabi bisa nyebarin Islam begitu mudah? Akhlaknya lagi. Kan orang Yahudi bisa mengucap syahadat cuma gara-gara akhlak Nabi. Nabi nunjukin akhlaknya. Ini Yahudi sampai bingung, sampai bilang, kamu ini manusia apa malaikat? Disakitin udah, dikatain udah, ditimpuk udah, diludahin udah, tapi balasannya baik. Ini manusia apa malaikat ini? Syahadat tuh orang. Karena apa? Akhlaknya. Akhlak yang sekarang kita krisis akhlak lah kita sebenarnya. Makanya saya masih ingat waktu kita lagi mau pulang dari Hadramut, Habib Umar pas makin kita sorban imamah, itu beliau mengingatkan orang yang masuk Islam, ribuan orang masuk Islam. Cuman kalau kalian sombong dengan ilmu yang sedikit kalian punya, nggak ada gunanya kalian ngaji. Tuh saya masih ingat sampai detik ini. Kenapa beliau ngingetin mulu begitu? Karena maaf, rata-rata yang lulus dari Timur Tengah, mau dari Yaman ke, dari Saudi ke, pulang ke sini, maaf, yang dilanggar itu akhlak yang dilanggar. Gue dari Timur Tengah, gue dari Mekah, gue doktor, gue macam-macam dah. Jadi dengan gelarnya, dengan titelnya, semua orang sampah di mata dia. Lah ini yang dikhawatirkan sama guru-guru kita. Makanya Habib Umar selalu ngingetin, akhlak yang dibawa, jangan ilmu dijawa cukup. Bahkan ulama-ulama di Timur Tengah itu mengakui ulama-ulama di Jawa itu Masya Allah, masalah ilmu syariat cukup. Emang kurang hebat apa ulama di sini? Kita mau bahas ulama-ulama Nusantara, orang hebat semua, aulia semua zaman dulu. Kalau sekarang masih ada, masih kita yakini, cuman mastur, yang masyhur, yang begitu dah. Yang akhlaknya apa? Pelentang-pelentung deh, kalau bahasa kita gado-gado. Yang lurus-lurus, yang Masya Allah mastur, mereka sembunyi di kampung-kampung, di desa-desa, padahal mereka orang hebat semua tuh. Benar itu, akhlak nomor satu, bukan ilmu. Coba kalau sudah punya ilmu berakhlak, cakep banget udah. Punya ilmu, nggak punya akhlak, nol. Itu hati-hati, akhlak nomor satu. Maka disitulah kita ditanamkan. Saya masih diajarkan sama orang tua saya almarhum. Saya punya orang tua tuh ngajarin, kalau ketemu orang lebih tua, cium tangan dia. Itu sampai sekarang saya amalin. Ketemu orang lebih tua, cium tangan dia. Mau dia alim, mau dia kagak alim, cium tangan dia. Kenapa? Karena kata beliau, orang yang udah tua, pengalaman hidupnya lebih besar. Dia pengalaman hidupnya lebih jauh dibandingin ente yang masih muda. Itu akhlak Nabi juga kan? Ihtiram kepada apa? Al-kabir, ihtiram kepada orang yang lebih apa? Lebih tua. Nah itu kan sekarang udah mulai krisis gitu. Usia baru 25, 26 baru belajar di mana, lulus, dapat S2, udah orang tua suruh cium tangan dia, udah kagak ada pantas-pantas ya dah. Walaupun emang orang tua cium tangan dia karena menghormatin ilmunya, cuman sebaiknya apa? Dicium tangan tuh orang tua juga. Dia dicium tangan dipaksa sama tuh orang tua karena ilmu, kita cium tuh orang tua tangannya karena lebih tua. Kan enak begitu ya. Nah itu Habib Umar begitu. Ketemu orang lebih tua, walaupun dicium tangannya, dicium juga sama dia, sama-sama nyium. Itu akhlak. Nah itu sekarang kita krisis. Baru sedikit belajar. Bahkan ada yang nggak belajar di pondok, nggak belajar, cuman preman taubat. Preman taubat bisa ceramah, dipanggil kiai. Lagi mana jadi kiai? Kapan jadi kiai? Kemana-mana disambut, cium tangan, bolak-balik. Mantan preman, lagi mana ceritanya nih? Udah dicium tangan, ngasih lagi, subhanallah. Nah itulah akhlak nomor satu emang. Maka hati-hati soal apa? Soal akhlak, penting itu akhlak ya. Ada lagi pertanyaan?
Fadhal, fadhal. Naam. Assalamualaikum. Bib. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi sholat jamaah di tempat lain. Naam. Imamnya langsung baca Al-Fatihah. Nggak tahu saya dengar dia baca bismillah sih, nggak dengar itu gimana? Paham. Perlu diulang atau gimana sholat kita kan? Naam. Kalau jelas dia tidak membaca sama sekali, iya. Cuman kalau kedengaran walaupun kecil, bismillahnya insya Allah cukup. Nah, kita pernah nanya sama Habib Umar, gimana sekarang kalau kita ini sholat dengan orang yang beda madhab, seperti halnya kan di depan Ka'bah. Depan Ka'bah emang madhab Syafi'i itu? Kagak, dia langsung alhamdulillah. Cuman bismillahnya apa? Sir, pelan dia baca. Alhamdulillah kencang. Gimana nih hukumnya? Habib Umar jawabnya begini, emang beda madhab dulu itu nggak bisa disatuin kalau ibadah. Tapi walaupun nggak bisa disatuin, mereka saling menghormati. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i menghormatin Imam Malik gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal menghormatin Imam Syafi'i sebagai gurunya. Walaupun mereka berbeda pendapat, tapi hormat di atas kepala. Zaman sekarang berbeda, kata Habib Umar. Beda madhab, saling ngatain, saling hina, saling ngafirin, saling nyesatin. Nah sekarang sebaiknya, kata beliau, walaupun beda madhab, sholatlah berjamaah. Kenapa? Demi menjaga apa? Ukhuwah Islamiyah. Zaman sekarang, orang sekarang nih banyak nih salah. Baru belajar alif bata asa ajim, udah yang lain salah, yang lain sesat, yang lain syirik, yang lain bid'ah, udah begitu dah. Nganggap semua salah, yang benar dia. Jangan sekali-kali yang maju nggak pakai bismillah. Ya, tetap yang maju harus pakai bismillah. Yang ikut sholat makmum nggak pakai bismillah ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, berarti dijaga apa? Persatuan umat Islam. Yang mayoritas harus jadi imam. Gitu, jangan berarti nggak apa-apa besok-besok maju nggak pakai bismillah, maju nggak kunut subuh, jangan. Tetap orang kita yang maju. Cuman kalau kita berada di masjid mereka, ya sudah, selama kedengaran apa? Bismillahnya pelan, selesai. Lah sekarang saya nggak dengar sama sekali. Lah bismillahnya kedengeran, sir walaupun nggak kedengeran juga, ya udah kita ngulang sholat. Kenapa ngulang sholat? Karena madhab Syafi'i wajib pakai bismillah. Bismillah ayat daripada Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Lah kita bermadhab Syafi'i. Artinya kalau kita tahu, saya berkali-kali ngalamin, khususnya kalau keluar kota atau di rest area tuh, imam tiba-tiba kan sono kan imam siapa aja tuh yang namanya rest area. Dia maju, saya dengerin dulu. Langsung alhamdulillah, saya nggak jadi imam, nggak jadi makmum. Kalau kedengeran bismillah pelan aja, saya masih bisa jadi makmum. Dia sama sekali nggak kedengeran, ya kita bikin jamaah lagi. Yang penting mereka udah salam, kita sholat berjamaah juga, bawa rombongan. Sehingga apa? Ya udah kita hormati mereka, kita juga punya apa? Jamaah juga, begitu ya. Kita di depan untuk mundur nggak mungkin. Jangan mundur, jangan ikuti aja dulu ya. Naam, nggak mungkin kita apa? Ngelangkain apa? Ngelangkain orang juga, nggak pakai bismillah loh, main belakang turun keluar. Takutnya apa? Malah jadi apa? Jadi fitnah. Kita tetap hindari fitnah. Imam Ahmad, seorang ulama yang apa? Pendiri madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, sholat qabliyah maghrib tuh ada. Imam Ahmad pernah mampir di satu masjid, habis adzan langsung qomat maghrib. Sehingga Imam Ahmad gak punya waktu untuk sholat qabliyah maghrib. Habis sholat maghrib, murid-murid itu sedikit protes. Wah imam, kok nggak sholat qabliyah dulu tadi? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya nggak mau memaksakan di suatu tempat di mana mereka nggak biasa qabliyah. Kita ikuti mereka. Untuk apa? Menghindari fitnah. Daripada terjadi gesekan cuman gara-gara qabliyah maghrib, Imam Ahmad apa? Ngalah demi menjaga apa? Hubungan baik dengan orang-orang yang ada di masjid. Begitu ulama dulu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Sekarang kagak bisa, nggak bisa begitu ya. Main langsung apa? Main langsung hardik, caci maki, nggak bisa juga begitu. Tapi ingat, kalau kita di sini Syafi'i, tetap yang jadi imam adalah apa? Madhab yang sama ya. Qunut, bismillah, sama semua. Habis sholat doa, habis sholat berzikir, ikutin. Jangan pakai adang maju yang beda apa? Aliran yang ada kita gondok-gondokan. Kita sholat jadi makmum sambil nek. Dia lagi yang jadi imam.
Apakah bisa ibadahnya rajin? Nggak ada. Kalau ada, Nabi ngajarin ke sahabat. Justru Nabi ngomong apa? Balik dari perang Badar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami kembali dari perang kecil menuju perang lebih besar. Padahal balik dari perang Badar 313 lawan 1000. Kata sahabat, ada perang lebih besar. Ada, kata Nabi. Apa itu? Jihadun nafs. Jihad lawan hawa nafsu. Nabi bisa aja bilang, tapi ini ada doanya nih, kamu baca, hawa nafsu apa? Terkendali. Nggak ada. Tetap mereka disuruh apa? Ngendaliin hawa nafsu sendiri. Gimana caranya? Ngaji. Kalau ngaji, nanti dipaparkan tuh gimana cara menambah iman. Ada zikir ini menambah iman. Awal-awalnya namanya istiqamah dalam beribadah memang harus dipaksa. Seperti makanan yang nggak pernah kita biasa makan, kan suka bingung nih, enak apa kagak nih? Begitu udah rasain keseringan, enak juga. Lah begitu ibadah. Awalnya paksa dulu, lawan tuh nafsu, lawan tuh setan, lama-lama apa? Asyik. Kalau udah asyik, ente kagak ibadah, nggak baca Quran, yang udah rajin baca Quran, pasti ngerasa ada kurang. Pasti gelisah. Kenapa? Gue biasa baca Quran, hari nggak baca. Pasti itu subhanallah tuh. Karena sudah terbiasa. Maka apa-apa itu dimulai dari ngaji. Ada majelis ilmu dekat rumah antum yang nanya, ngajilah di situ. Insya Allah sedikit demi sedikit amatu guru ngasih apa? Ngasih penjelasannya sehingga kita bisa istiqamah dalam beribadah dan istiqamah memiliki akhlak yang apa? Yang baik dan mulia. Semua mulai dari ngaji. Nggak ada apa-apa instan. Kalau semua instan kita nggak ngaji dari kecil. Saya dari usia 4 tahun ditaruh di pondok. Usia 4 tahun. Kalau semua instan, ya orang tua cari aja kiai besar, ulama besar, tolong deh tiup kepala anak saya jadi wali. Nah, enak kalau begitu. Kan nggak bisa. Semuanya harus apa? Semua harus usaha sendiri. Disitulah Allah akan nilai usaha kita. Kan doa hidup di dunia apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan sebagai ujian. Nah, disitulah ujian, artinya kita harus bisa lulus. Gimana lulus? Ngaji biar tahu jawabannya. Insyaallah. Nah, sering ikut pengajian, mungkin pengajian dekat rumah nggak ada, jauh-jauh. Ada yang live, tapi ustadznya jelas, sanad keguruannya jelas, nggak apa-apa ikuti. Insyaallah lama-lama tahu kok cara akhlak gimana dan cara istiqamah dalam beribadah apa? Gimana. Semua dimulai dari ngaji ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh nih kalau ada pertanyaan terakhir nih. Bisa kita tutup. Ada? Nggak ada. Akhir wallahu a'lam. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا